Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asanjar Kasih, NIM 13201014. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 dari TPB PMSG akan mempresentasikan tugas besar pengantar metode statistik dengan judul Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2008 hingga 2019. Di sini kami memiliki 5 anggota kelompok. Yang pertama yaitu Julius Alfa dengan NIM 12201030 dari Teknik Industri. Kemudian ada Adesia Maria Pakala dengan NIM 13201002 dari Prodi Teknik Lingkungan. Kemudian saya sendiri 201014 dari Prodi Teknik Lingkungan, Dara Puspita 13201018 dari Prodi Teknik Lingkungan, serta Rizky Isnawati dengan NIM 13201074 dari Prodi Teknik Lingkungan. Pada hari ini kita akan membahas 7 poin utama. Yang pertama, latar belakang, tujuan deskripsi data, analisis korelasi, analisis regresi berganda, simulasi prediksi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan pendapatan asli daerah yang sah. PAD sebagai sumber utama penghasilan bagi daerah terbagi menjadi 3 kategori, yaitu pajak daerah, dana dan pungutan, serta penghasilan perusahaan daerah. Untuk itu, kami ingin menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2008 hingga 2019. Penelitian ini pengambilan datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Data yang digunakan yaitu data pendapatan asli daerah, data pajak daerah, dan data hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2008 hingga 2019. Kemudian terdapat 4 tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui cara pengolahan data dengan model analisis korelasi. Yang kedua yaitu mengetahui cara mengolah data dengan model analisis regresi linear berganda. Yang ketiga itu mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2008 hingga 2019. Dan yang terakhir yaitu mengetahui besarnya pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2008 hingga 2019. Yang pertama yaitu deskripsi data. Yang digunakan merupakan data kuantitatif, pendapatan asli daerah, data pajak daerah, dan data hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2008 hingga 2019, yang mana data ini diambil dari situs Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Timur. Variabel penelitian yang kami gunakan adalah pendapatan asli daerah, yaitu variabel Y, sebagai variabel dependen, dan variabel independennya yaitu terdiri dari pajak daerah merupakan variabel X1, retribusi daerah X2, serta hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan variabel X3. Berikut adalah tabel nilai statistik deskriptif tiap variabel yang terdiri dari rata-rata atau median, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, dan variansi tiap variabel. Untuk variabel Y yaitu pendapatan asli daerah, kemudian variabel X1 untuk pajak daerah, variabel X3, X2 untuk retribusi daerah, kemudian variabel X3 yaitu hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya, analisis korelasi. Berikut adalah tabel analisis korelasi antara pajak daerah atau X1 dengan pendapatan asli daerah. Berdasarkan tabel di samping diperoleh R sebesar 0,99734857. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara pajak daerah terhadap PAD. Selanjutnya yang kedua ini adalah analisis korelasi antara retribusi daerah atau X1 dengan pendapatan asli daerah atau Y.
Berdasarkan tabel di samping diperoleh R sebesar 0,41844797. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang antara retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Yang ketiga adalah analisis korelasi antara hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau X3 dengan pendapatan asli daerah atau Y. Berdasarkan tabel di samping ini, diperoleh R sebesar 0,92271631. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah terhadap pendapatan asli. Yang selanjutnya ini adalah grafik korelasi. Grafik korelasi pendapatan asli daerah atau Y dengan pajak daerah atau X1. Dapat dilihat pada grafik, antara titik yang satu dengan titik yang lain ini berdekatan, sehingga dapat kita ketahui bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Grafik yang kedua ini adalah grafik korelasi pendapatan asli daerah dengan retribusi daerah atau Y atau X2. Dapat dilihat bahwa di antara titik-titik yang satu dengan titik yang lain ini sangat berjauhan, sehingga terjadi hubungan yang sedang antara retribusi daerah atau X2 dengan pendapatan asli daerah. Grafik yang ketiga adalah grafik korelasi pendapatan asli daerah dengan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau X3. Antara titik yang satu dengan titik yang lain ini jaraknya juga berdekatan, sehingga dapat diketahui bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis regresi berganda. Adalah koefisien determinasi. Berdasarkan tabel di sebelah kanan, diperoleh adjusted R-square sebesar 0,994357031 atau dalam persen 99,436%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap variabel dependennya, yaitu pendapatan asli daerah, sebesar 99,436%. Sedangkan sisanya sebesar 0,564% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Lanjut ke standar error, didapat nilai 112.620.995,6 atau 112.620.995,6 ribu rupiah. Hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam prediksi pendapatan asli daerah sebesar 112.620.995,6. Lanjut ke konstanta. Konstanta sebesar 4861068753. Yang dimana jika pajak daerah atau X1, retribusi daerah atau X2, dan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau X3 nilainya adalah 0, maka pendapatan asli daerah atau Y adalah sebesar 4861068753. Kemudian, koefisien regresi variabel pajak daerah atau X1 didapatkan sebesar 1,100193417. Jika variabel independen lain nilainya tetap dan pajak daerah mengalami kenaikan Rp1.000, maka pendapatan asli daerah atau Y akan mengalami kenaikan sebesar 1,100193417. Di mana koefisien ini bernilai positif, artinya terjadi hubungan yang positif atau sejajar antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah. Semakin naik pajak daerah, maka semakin naik juga pendapatan asli daerah. Yang kedua adalah koefisien regresi variabel retribusi daerah atau X2 didapatkan
nilainya sebesar minus 1,0033298899. Di mana jika variabel independen lain nilainya tetap dan retribusi daerah mengalami kenaikan Rp1.000, maka pendapatan asli daerah atau Y akan mengalami penurunan sebesar 1,0033298899. Koefisiennya bernilai negatif, artinya terjadi hubungan yang negatif atau bertolak belakang antara retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah. Di mana jika retribusi daerah naik, maka pendapatan asli daerah akan turun. Kemudian koefisien regresi variabel yang ketiga, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk X3 didapatkan nilainya sebesar 0,518325437. Di mana jika variabel independen lain nilainya tetap dan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau X3 itu mengalami kenaikan Rp1.000, maka pendapatan asli daerah atau Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,518325437. Koefisiennya bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif atau sejajar antara hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan pendapatan asli daerah. Jika X3 semakin naik, maka pendapatan asli daerah atau Y juga akan semakin naik. Berdasarkan analisis tiap koefisien dan regresi variabel sebelumnya, didapatkan model regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 486106875,3 ditambah 1,100193417 X1 ditambah minus 1,0033298899 X2 ditambah 0,518325437 X3. Selanjutnya yaitu model regresi terbaik. Hanya variabel X1 atau pajak daerah yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y, atau pendapatan asli daerah karena P-value bernilai 1,76171 dikali 10 pangkat minus 7 yang artinya kurang dari taraf signifikansi yaitu 5% atau 0,05. Berikut adalah model regresi terbaik di mana Y sama dengan 486168755,3 ditambah 1,100193417 X1. Nah, selanjutnya adalah simulasi prediksi. Berapakah prediksi pendapatan asli daerah jika pajak daerah dinaikkan menjadi 4,5 miliar, retribusi daerah dinaikkan menjadi 30 juta, dan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dinaikkan menjadi 250 juta. Yang pertama, model regresinya di mana Y sama dengan 486106875,3 ditambah 1,100193417 X1 ditambah minus 1,0033298999 X2 ditambah 0,518325437 X3. Prediksi nilai Y saat X1 4,5 miliar, X2 30 juta, dan X3 250 juta. Y sama dengan 486106875,3 ditambah 1,100193417 X1 ditambah minus 1,0033298999 X2 ditambah 0,518325437 X3, di mana hasil akhirnya Y sama dengan 5536458714,08. Dapat diketahui bahwa dengan kenaikan pajak daerah X1 menjadi 4,5 miliar, retribusi menjadi 30 juta, dan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi 250 juta, diperoleh prediksi besar pendapatan asli daerah sebesar 5,536,458,714,08 triliun rupiah. Selanjutnya untuk kesimpulan yang pertama, didapatkan hasil data statistika deskriptif yang menunjukkan rata-rata mean, varians nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel Y, X1, X2, dan X3.
Kemudian yang kedua yaitu analisis korelasi antara variabel respon dengan ketiga variabel predikatornya memiliki hubungan linear, di mana antara pendapatan asli daerah Y dengan pajak daerah X1 berkorelasi positif dengan hubungan yang sangat kuat. Kemudian yang ketiga, didapatkan model regresi Y sama dengan 486106875,3 ditambah 1,100193417 ditambah minus 1,00329899 X2 ditambah 0,518325437 X3. Artinya, jika pajak daerah X1, retribusi daerah X2, dan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan X3 ketiganya bernilai 0 atau konstan, maka pendapatan asli daerah Y adalah 486106875,3. Kemudian yang keempat, maka dari nilai Y yang telah didapatkan, dapat diketahui bahwa dengan kenaikan pajak daerah X1 menjadi 4,500, retribusi daerah menjadi 30 juta dan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi 250 juta, diperoleh prediksi sebesar pendapatan asli daerah sebesar 5,536,458,714,00,08. Baik, saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Special thanks to Pak Aska yang telah mengajar kami di kelas TPBG. Kemudian jangan lupa ya guys, subscribe channelnya Pak Aska karena banyak banget info tentang kalkulus, terus juga PMS. Terima kasih guys.